Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham murah, utang rendah, dividen jumbo, harga seratusan rupiah, PBV 0,5 kali dan dividen 5%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Kalau kamu cari saham dengan harga 100 rupiah dengan valuasi rendah dan bagi dividen besar, mungkin video ini bisa membantu. Perusahaan punya PBV 0,5 kali dengan dividen yield 5%. Harga sahamnya juga hanya seratusan rupiah per lembar. Menariknya, mereka juga punya komposisi utangnya rendah dengan DER 15%. Dengan total aset yang mencapai 1 triliun, apakah kamu tertarik dengan saham ini? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2020 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. MDKI punya aset 1.024 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 985 miliar. Artinya, aset MDKI naik 3,96% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 1.024 miliar, perusahaan punya aset tetap 613 miliar. Artinya 59,86% aset MDKI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,66%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 1.024 miliar, perusahaan punya kas dan setara kas 204 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset MDKI. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 12,45%. Kedua, liabilitas. MDKI punya liabilitas 133 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 80 miliar. Artinya, hutang MDKI naik 66,25% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 133 miliar, perusahaan punya utang usaha 39 miliar. Artinya, 29,32% hutang MDKI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 116,67%. Selain utang usaha, ada juga utang lainnya. Dari total liabilitas 133 miliar, perusahaan punya utang lainnya 25 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 17.757%. Ketiga, ekuitas. MDKI punya ekuitas 877 miliar sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 891 miliar, berarti ekuitas MDKI turun 1,57%. Dari total ekuitas 877 miliar, perusahaan punya komponen ekuitas lain sebanyak 402,14 miliar. Artinya 45,85% ekuitas MDKI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,04%. Keempat, pendapatan. MDKI punya pendapatan 225 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 187 miliar. Berarti pendapatan MDKI naik 20,32% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, beban pokok penjualan. MDKI punya beban pokok penjualan sebanyak 186 miliar. Sedangkan di tahun 2021, bebannya berjumlah 149 miliar. Berarti beban pokok penjualan naik 24,83% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. MDKI mampu menghasilkan laba sebanyak 11,79 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 12,8 miliar, berarti laba MDKI turun 7,89% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. MDKI punya ROE 2,60% dengan NPM 5,20%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 15,10%. Rasio keuangan perusahaan ini terbilang rendah dari aspek profitabilitasnya, tapi mereka punya komposisi utang yang baik, di mana punya utang yang sangat rendah. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 21,1 kali dan PBV 0,57 kali. Saham ini punya valuasi yang bertolak belakang, di mana dari sisi PER sudah tinggi, tapi PBV-nya masih rendah. Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, harga di pasar hanya setengah dari modal per lembar perusahaan. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Persediaan yang pertama membuat total aset naik. 2. Naiknya utang usaha dan utang lainnya berdampak pada peningkatan liabilitas.
3. Pertumbuhan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Nominal pendapatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi karena ada kenaikan beberapa biaya, membuat laba perusahaan turun sebanyak 7%. 5. Rasio keuangan tergolong rendah, tapi perusahaan punya komposisi utang yang baik. 6. Valuasi PR tinggi, tapi PBV-nya masih rendah. Demikian analisis singkat saham MDKI berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membawa banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Thank you.